Saudara, hari ini saya akan sharing temanya Heart for the Lost. Saya berdoa supaya boleh jadi inspirasi, bahkan menjadi berkat buat kita. Nah saudara, ketika saya sedang bergumul berdoa, Tuhan ingatkan saya tentang ayat ini saudara. Ayat ini terjadi kurang lebih kalau kita belajar sejarah itu 95 sampai 100 tahun setelah Daniel, kisah Daniel ya. Jadi Daniel pada masa itu orang Israel berbuat dosa sama Tuhan, ninggalin Tuhan sampai mereka harus dibuang dari tanah Kanaan ke tanah Babel, saudara. Nah, kalau saudara baca di kitab Daniel, saudara akan tahu bahwa satu ketika Daniel baca gulungan kitab dan mendapati bahwa 70 tahun saja masa pembuangan dan mereka akan kembali. Nah, Nehemia, cerita Nehemia dimulai kira-kira sudah lewat 70 tahun. Ya, dan beberapa orang-orang Israel yang tanda kutip tidak terlalu penting dan berguna buat Babel dikembaliin saudara. Sisanya yang berprestasi, Nehemia salah satunya saudara. Nehemia hari itu dia menjadi juru minuman raja. Jadi semua minuman raja harus lewat dia. Dia yang coba, dia yang tes, dia yang racik. Mungkin bartender kalau sekarang ya. Bartender tapi untuk presiden gitu. Nah saudara, pasti posisinya enak. Pasti dia udah dalam kondisi yang nyaman, tinggalnya juga di Puri Susan. Kalau saudara searching gitu ya, Puri Susan itu ya purinya tempat raja-raja di Babel dan salah satu tempat yang paling hedon di zamannya lah, kira-kira gitu. Nah satu kali saudaraku, Nehemia dengan posisi yang sudah enak, sudah nyaman, tiba-tiba dia ketemu sama kakaknya, saudaranya. Dan mereka ngobrol dan Nehemia bertanya, bagaimana keadaan orang-orang yang sudah pulang? Bagaimana orang-orang ini sudah pulang? Dan dijawab saudara, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, yang artinya entah mereka melarikan diri pulang ke tanah Israel atau mereka dipulangkan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah kalau saudara baca ayat berikutnya, saudara akan temukan bahwa ketika mendengar itu katanya, Nehemia langsung berkabung, berdoa, menangis, bahkan berpuasa. Kenapa begitu mendengar cerita yang hanya satu kalimat ini, Nehemia langsung sedih saudara. Langsung sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, saudara, kalau kita belajar sejarah, saudara, ternyata bangsa Israel itu ketika dia jauh dari Tuhan, hidupnya terkutuknya benar-benar dikutuk, saudara. Parah. Saya kasih contoh ya. Misalnya bangsa Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Tapi meskipun dijajah, bangsa Indonesia masih di Indonesia. Masih punya tanah, masih punya ternak. Ya, walaupun harus bayar upeti, tapi masih dijajah. Nah ini saudaraku, karena dosa-dosa mereka, mereka digiring ke sebuah negeri dan mereka nggak bawa apa-apa saudara. Cuma bawa baju di badan. Dan selama 70 tahun perbudakan, namanya juga jadi budak, kan nggak ada yang dikasih. Wah udah jadi budak 70 tahun ya, dikasih pesangon. Dikasih apalah gitu, emas, perak kayak zamannya Musa kan. Kalau zamannya Musa kepepet orang Mesirnya kena tulah. Kalau ini nggak ada pembelaan Tuhan. Jadi betul-betul nggak punya apa-apa saudara. Dan kalau saudara, sehingga mereka waktu pulang itu betul-betul miskin dan sangat miskin. Sehingga menjadi bahan olok-olokan bagi seluruh bangsa-bangsa yang ada di tempat itu. Nah saudara, saya nggak tahu berapa banyak saudara yang ingat Mazmur 42. Waktu itu kita pernah sharing di hari Rabu. Ya, banyak orang berpikir Mazmur 42 ini adalah Mazmurnya Daud. Wah, sangat puitis, intim sekali ya Tuhan sama Daud sampai dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Nah, kenapa saya sharing ini? Karena ayat ini berkorelasi dengan Nehemia saudara dan masa-masa pembuangan. Kenapa? Ayat 1 berkata untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Berarti yang bikin siapa? Bani Korah. Bani Korah ini siapa? Kalau saudara baca di Keluaran ada Korah, Datan dan Abiram. Bani Korah ini adalah
suku Lewi, anak sulung salah satunya yang memberontak terhadap Tuhan dan akhirnya ditelan bumi, saudara. Nah, tapi ternyata keturunan-keturunan Korah ada yang ngalamin Tuhan dan bertobat menjadi pahlawan Daud, bahkan menjadi orang-orang Lewi yang dipakai, saudara, untuk di rumah Tuhan. Nah, saudara, pada waktu Israel dibuang, mereka tuh nggak punya apa-apa, saudara. Bayangin bangsa yang ribuan tahun dididik dalam hukum Taurat, kemah suci, persembahin korban, hari itu menjadi bangsa yang dibuang dan nggak punya apa-apa. Artinya apa, saudaraku? Mereka kalau buat dosa, kalau dulu bawa kambing, ya kan, ke imam, sama imam didoain. Tapi hari itu nggak punya kambing, nggak punya imam. Bahkan pertama kali masuk sampai ke Babel, dikasih makanan apa? Kalau Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dikasih makanan bekas raja, yang which is adalah makanan penyembahan berhala. Itu sebabnya, saudaraku, Mazmur 42 ini dibuat pada masa mereka dibuang dan pada masa-masa di mana mereka betul-betul kehilangan identitas sebagai bangsa. Identitas sebagai bangsa kepunyaan Allah. Saya tadi tangkap ya. Jadi malunya benar-benar malu. Sedihnya benar-benar sedih. Ayat 2 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini bukan cuma sekedar kayak, saudara nangkap saya, bukan sekedar orang yang lagi saat teduh terus bikin hal yang puitis. Memang hari itu mereka nggak bisa menyembah Allah. Saudara ingat waktu Daniel menyembah Tuhan, ketahuan, dimasukin ke kandang singa. Kenapa? Karena menyembah Allah katanya. Jadi hari itu Daniel bersyukur menjadi bagian pejabat tingginya, saudara, di atas. Yang rakyat-rakyat betul-betul nggak boleh. Sehingga lahirlah Mazmur ini, saudara. Jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata, di mana Allahmu? Saudara pernah menjadi orang Kristen dan ada orang bertanya sama saudara, di mana Allahmu? Katanya Kristen. Kok hidupnya biasa saja? Katanya Kristen. Kok hidupnya hancur? Kok berantakan? Kok nggak berhasil? Kok nggak sukses? Nah, ini dialami, saudara. Saya nggak tahu saudara ngalamin berapa tahun, tapi bangsa dalam pembuangan ini ngalamin puluhan tahun. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, orang-orang ini ngalamin jiwa yang tertekan. Kenapa? Karena hal budaya yang dibangun bertahun-tahun, hari itu mereka nggak bisa lakukan sama sekali. Saudara. Saya bayangin mungkin kalau di gereja bawah tanah, saya nggak tahu berapa banyak saudara yang pernah pergi, mereka nyanyi tapi nggak boleh pakai suara, cuma begini doang, mimiknya doang. Kenapa? Kalau ketangkep di penjara, saudara. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang mungkin pernah pelayanan ke Vietnam. Kita tuh sebenarnya ibarat kayak dari sini ke Karawaci deket. Tapi dari sini mesti ke Serpong dulu, turun naik bus ke BSD dulu, BSD balik lagi ke sini, dari sini kemana supaya nggak ada yang ngikutin, saudara. Udah 5 kali naik turun kendaraan, baru nyampe, dan waktu nyampe di dalam rumah, di dalam ruangan ditutup rapat semua pakai peredam, ngomongnya nggak boleh kencang-kencang. Kenapa? Takut ketangkap. Nah, mereka ngalamin, saudara, hari itu mereka nggak bisa beribadah, mereka nggak ngerti. Makanya dia berkata begini, saudara, jiwaku
Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Kenapa? Memori masa lalu. Tapi hari itu mereka sudah kehilangan. Dan cara Imam Lewi waktu itu supaya orang Israel masih ingat dengan Tuhan, dibuatlah nyanyian yang diajarkan supaya masih ingat. Karena kalau lagu kan gampang diingat. Ya kayak kita punya lagu-lagu masa lalu, masa-masa SMA, masa-masa kita gampang ingat. Kalau begitu dengar, wah ingat kejadian masa lalu. Nah ini diajarkan berulang-ulang. Tapi yang saya mau katakan adalah saudara, kalau saudara baca 42 ayat 1 sampai 11, ini menggambarkan apa yang dialami oleh umat pilihan Tuhan ketika mereka dibuang jauh dari Tuhan. Ngalamin depresi, ngalamin stres dan sebagainya saudaraku. Nah waktu saya baca ayat ini, waktu saya merenungkan ayat ini saudara. Kenapa orang-orang ini ngalamin hal seperti ini? Nehemia 7 ayat 8, 1, 7 sampai 8 berkata, karena kami telah bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan dan peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu. Bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Kenapa bangsa Israel ngalamin? Karena mereka nggak taat sama Tuhan. Saya bersyukur hari ini kita ada di dalam jalan Tuhan, saudara. Kita ada di jalan Tuhan. Hari ini kita beribadah, kita baca firman, kita renungan, kita masih ada dalam cell group. Tapi waktu saya renungkan ayat ini, saudara, saya diingatkan tentang orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang telah terbuang, tersesat, hidupnya hancur dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu mungkin ada di tengah-tengah kita, dalam keluarga besar kita, di lingkungan kita, di tempat kita bekerja. Dan waktu saya renungkan ayat ini, walaupun ayat ini berbicara tentang bangsa Israel, tapi ayat ini mengingatkan kita bahwa ada orang-orang di luar sana yang kalau minggu lalu kita mau ngomong mata hati, jendela hatinya tertutup dan gelap. Enggak tahu mesti kemana, enggak tahu harus berbuat apa, tidak punya keyakinan tentang masa depan. Akibat masa lalu dosa yang telah mereka kerjakan, saudara. Itu yang membuat saya tergerak untuk sharing ini, saudara. Di tengah-tengah kita hari ini. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini ketika engkau sedang mungkin berfellowship, ketemu orang, dengar berita, engkau dengar berita-berita tentang orang-orang yang pernah bersama-sama dengan saudara. Dulu kita seru loh pelayanan bareng-bareng. Dulu kita, tapi kalau ditanya sekarang, mereka dalam kondisi punya masalah besar, hidupnya penuh dengan celak, jauh di luar Tuhan. Jauh di luar Tuhan. Kita bisa berkata bahwa wah itu urusannya dia, itu keputusannya dia. Saya setuju. Tapi saya mau belajar dari apa yang Nehemia lakukan, saudara. Apa yang Nehemia lakukan hari itu ketika dia mendengar saudara-saudara pembuangan yang dibuang. Dia datang sama Tuhan. Dan ini yang dia lakukan. Yang pertama dia berdoa, berpuasa dan menghadap ke langit. Saudara, saya berdoa supaya Tuhan taruh hati dan beban yang sama. Enggak kebetulan kalau kita dulu tuh punya teman-teman yang bahasanya hopeng lah. Wah hopeng, soulmate, tidur, makan sepiring berdua mungkin apa. Ya karena masih sekolah, masih belum punya duit. Wah pokoknya deket lah gitu. Tapi hari ini mereka enggak ada. Nah kalau waktu saya sharing ini dan Tuhan ingetin lagi wajah-wajah mereka. Atau keluarga saudara, orang-orang dekat dengan saudara yang hari ini hidupnya sedang terpuruk jauh karena dosa dan meninggalkan Tuhan. Mari ambil waktu saudara untuk berdoa dan berpuasa bagi mereka. Nah, saya juga menyadari saudara waktu Nehemia lakukan ini, juru minum loh
Juru minum. Kayaknya kalau juru minum ya berdoa berpuasa pasti Tuhan turun tangan. Tapi gimana caranya nggak kebayang saudara. Benar nggak saudara ya? Aduh jauh banget. Ya kalau bisa orang-orang ini bisa balik halu banget. Nah kita juga pasti punya orang-orang dalam hidup kita yang kalau kita pikirkan dia kayaknya beratlah. Beratlah orang ini bisa berubah, berat. Itu sama seperti seorang juru minuman yang berpikir untuk nolong orang yang ada di Yerusalem yang jauh. Saya nggak tahu berapa ratus kilometer dari tempat istana Puri Susan. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi yang dia lakukan pertama, dia berdoa, dia berpuasa untuk orang-orang ini. Nah saya berdoa saudara. Waktu saya ngomong gini, ada diingetin orang-orang tertentu dalam hidupmu. Yang even mungkin buat saudara orang-orang ini yang kurang ajar, yang dulu pernah menyakiti, yang pernah melukai atau apapun saudara. Kalau saudara diingetin, saudara ambil waktu untuk berdoa buat mereka. Karena Tuhan yang sama yang menyelamatkan kita rindu menyelamatkan mereka saudara. Yang menarik yang kedua ya 5-6, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Yang kedua yang dilakukan oleh Nehemia adalah mengingat akan kebesaran Tuhan. Kenapa Nehemia mesti mengingat akan kebesaran Tuhan? Karena kalau dipikir logikanya Nehemia enggak bakalan saudara. Bingung. Kumaha, gimana caranya, gimana jalannya, enggak kebayang. Maka itu yang kedua yang Nehemia lakukan setelah dia berdoa, dia mengingat akan Tuhan yang besar, pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena bagi kita nggak mungkin bagi Tuhan. Yuk tetap berharap, mulai berdoa, mulai ambil waktu. Mungkin buat beberapa kita ini sesuatu yang ekstrim, tapi Alkitab menuliskan pasti dengan tujuan untuk mengajar dan memberi inspirasi, mengilhami supaya kita bisa ambil waktu mulai berdoa saudara. Saya percaya di dunia ini gak ada yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Sama seperti ketika saya mempersiapkan ini, saya udah baca buku banyak, baca ayat banyak, tapi ketika saya ngerenung, aduh Tuhan kebanyakan baca, udah saya mau tenang. Tiba-tiba ayat ini yang muncul pertama kali dan saya coba baca dan wah kok waktu saya baca latar belakangnya kok diingetin sama Mazmur 42 tentang bagaimana stresnya, depresinya, waktu itu kita sharing depresinya orang-orang yang dibuang pada masa itu. Dan Tuhan ingatkan tentang orang-orang yang ngalamin stres dan depresi untuk berdoa buat mereka, berpuasa mungkin buat mereka. Kalau saudara merasa nggak mampu, ingatlah Tuhan itu mampu. Tuhan punya cara, Tuhan punya kebesaran. Dan yang ketiga saudaraku, Nehemia pertama 6 dan 7, dengarkanlah doa hambamu dan sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Dia bersyafaat bagi bangsa. Nah kata bersyafaat ini yang saya pengen garis bawahi. Karena berdoa dan bersyafaat sama-sama doanya tapi beda bobotnya saudara. Bersyafaat itu kita berdiri di hadapan Tuhan menjadi orang yang kita doakan. Kebayang gak? Kalau saya berdoa buat misalnya si A, saya hanya berdoa Tuhan buat A bertobat. A itu udah ngawur banget Tuhan. A itu biarlah dia mengalami zaman Tuhan. Tapi saya cuma berdoa. Ngasih tahu Tuhan, si A itu begini-begini. Kalau saya bersyafaat, saya memposisikan diri dalam posisi si A. Di hadapan Tuhan. Beda ya. Kalau saya berdiri sebagai posisi A, saya akan ngomongin Tuhan, aku bersalah, aku berdosa, aku mewakili A, aku mohon ampun Tuhan, aku udah bersalah. Sampai saudara mendapatkan perasaan Tuhan akan si A. Makanya kalau saudara ngeliat ada orang berdoa syafaat bisa sampai nangis. Pernah ngeliat sampai nangis, guling-gulingan Tuhan selamatkan mereka, itu bersyafaat, dia sudah memposisikan dirinya sebagai si A.
Biasanya saudara, kalau saudara udah lakukan itu, saudara akan dapat hatinya Tuhan tentang A. Sehingga saudara nggak tahu kenapa terbeban banget. Pernah ya doain orang, saudara kita doakan cuma mendoakan saja. Ya sudah selesai, sudah pokoknya udah doain. Tugas sudah selesai. Sama begini, kita waktu doain orang sampai kita bisa nangis, kita wah Tuhan selamatkan dia begini Tuhan. Kasihan anaknya begini Tuhan, kasihan dia begini, dia tertekan ini, dia seperti saudara memahami sekali apa yang orang itu alami padahal saudara bukan orang itu. Nah kenapa bisa gitu? Itu syafaat saudara. Itu syafaat. Itu beban dari Tuhan. Yuk mari mulai. Kalau saudara mau lebih dekat sama seseorang, pengen tahu lebih dalam, saudara rindu dia ngalamin perubahan, pertobatan, bukan cuma sekedar berdoa, just pray, tapi intercessor. Berdoa betul-betul bergumul, Tuhan aku rindu, Tuhan aku mau Tuhan. Pakai, Tuhan tolong Tuhan. Dan Yesaya melakukan itu saudara. Saya berdoa supaya kita ambil waktu buat praktekin saudara. Dapetin hati Tuhan. Karena movement gak pernah terjadi hanya cuma sekedar pray. Tapi perlu lebih dalam syafaat. Sampai dapetin hatinya Tuhan. Tentang sesuatu, tentang orang itu. Tentang bangsa. Kita bisa berdoa tentang bangsa, Tuhan berkati bangsa kami. Tolong presiden supaya punya hikmat lebih banyak. Selesai. Tapi syafaat, saudara betul-betul berdiri di hadapan Tuhan. Untuk bangsa ini. Menangisi, meratapi. Makanya syafaat bisa juga disebut berdiri di celah tembok. Ada tembok-tembok yang terbuka, kita berdiri nutupin lubang-lubangnya. Makanya kadang-kadang orang yang bersyafaat suka jadi sasaran tembak. Pernah saudara jadi sasaran tembak yang ngangguk-ngangguk. Karena kita berdiri di celah, waktu musuh lihat yang dipanah kita supaya celahnya tetap terbuka dan musuh bisa menduduki kota-kota, benteng-benteng. Ini kalau pakai ilustrasi peperangan saudara. Nah saya ingat ini kenapa? Karena tadi dibilang bangsa Israel yang pulang ada dalam kesukaran besar, tercela. Kenapa? Karena tembok-tembok Yerusalem runtuh dan pintu-pintunya terbuka. Artinya apa? Enggak ada pertahanan, enggak ada gampang setiap saat mereka bangun, mereka tanam, mereka gampang dijarah. Kenapa enggak ada pertahanan? Nah waktu ada orang yang mau berdiri untuk nutupin tembok-tembok yang berlubang. Kalau musuh menyerang yang pertama kali diserang siapa? Yang berdiri di celah. Siapa kalau dalam doa, bicara tentang bahasa doa itu adalah orang-orang yang bersyafaat. Tapi Tuhan sedang menggerakkan orang-orang yang bangkit dengan kasih karunia untuk bersyafaat. Entah buat gereja Tuhan, entah itu buat pribadi, entah untuk keluarga. Tapi saya rindu saya menyampaikan kebenaran ini. Mungkin saudara udah berdoa banyak untuk orang dan orangnya gak berubah. Tapi apakah doa saudara itu menjadi syafaat? Saudara memposisikan diri saudara sebagai orang yang saudara doakan. Pergumulannya, hatinya. Nah saya berdoa saudara. Mulai minta hati Tuhan. Mulai minta hati Tuhan. Dan yang terakhir saudara. Bukan cuma bersyafaat. Nehemia memberi diri dipakai Tuhan. Nehemia 1 ayat 11b berkata, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Yang maksudnya orang ini siapa? Rajanya saudara. Saya waktu renungkan ini bingung. Ekspektasinya Nehemia itu apa? Dari juru minuman. Ekspektasinya apa kalau ngomong sama raja? Sampai dia bisa menolong orang-orang di Yerusalem. Makanya dia berdoa, berpuasa, bersyafaat. Juru minuman loh, apa sih bisanya gitu. Cuma ngeracik. Tapi waktu dia ngomong, saudara, dia berbicara kepada raja. Terus raja tanya, apa yang kamu ingin aku lakukan buat kamu? Utus aku untuk memperbaiki. Singkat cerita saudaraku, jadi gubernur. Kan enggak masuk akal ya.
Juru minum ngeracik minuman, bahasa kerennya bartender, jadi gubernur. Dikasih surat kuasa, dikasih surat perintah, dan semua pejabat-pejabat lokal harus mendukung perintah raja. Dan hanya dalam waktu 52 hari tembok yang roboh itu bisa dibangun sempurna. Tuhan banget. Tuhan banget. Tuhan banget. Dan kalau saudara baca penuh Nehemia, selama membangun ada banyak hal yang terjadi. Diintimidasi sama Sanbalat, Tobia, ya, wah dibilang wah ini mah tembok dibangun, anjing loncat juga rubuh, nggak kuat. Sampai mereka harus membangun, kalau saudara nanti baca, yang satu pegang pedang, satu pegang alat buat ngebangun, saudara. Kanan kiri siap-siap kalau diserang sambil terus mengerjakan sampai selesai dalam 52 hari. Wow, Tuhan banget. Saudara punya orang-orang sulit yang minggu lalu kita bahas, situasi-situasi sulit, datang sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyertai. Tapi syafaat membuat kita ngerti hati Tuhan. Syafaat membuat kita tahu lebih dalam situasinya, bukan hanya secara kondisi yang terlihat, tapi situasi yang sesungguhnya di dalam spirit. Apa yang terjadi? Mari kita datang sama Tuhan.